Oke, selamat pagi, siang, malam buat kita semua. Kembali lagi dengan saya dan kedua rekan saya di sini sudah bersama-sama. Mungkin di sini sesuai topik ya, tema yang sudah ada di video ini. Mungkin kita akan bahas, mungkin tidak terlalu rinci, tapi sedikit yang menjadi saya punya penasaran begitu. Dan ini juga tidak terlepas dari beberapa media yang beredar. Jadi mungkin saya bisa langsung tanya-tanya ke saya punya abang dua, sudah ada sama-sama dengan saya di sini. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan. Jadi saya langsung saja. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya sendiri Yoki Sondigau. Mungkin kita perkenalkan satu persatu begitu. Dan saya Maiko Gubai. Nama saja kah? Oke, siap. Maiko Gubai saya. Baik, dengan saya perkenalan, nama saya Andi Nusendama dan bisa panggil juga Randy. Baik. Oke. Minta maaf keterbatasan, jadi mungkin apa adanya yang kita bisa buat itu sudah. Jadi kita punya karya untuk ke depan. Jadi di sini mungkin lebih banyak kita akan bagi motivasi sama-sama, bukan dari saya karena saya tapi ada saya abang dua yang punya motivasi lebih tinggi, sehingga kita bisa bagi sama-sama di sini. Dan yang jadi saya punya pertanyaan di sini ya, saya memang kepo sekali, kepo dengan ini. Jadi saya datang ke sini sehingga saya yang tamu di sini. Cuma kalau di Sapu channel mereka yang tamu begitu, abang dua. Mungkin seperti begitu. Kita langsung saja ya. Jadi di sini yang saya bisa tanyakan, motivasi apa yang mendorong abang untuk dirikan sekolah ini? Jadi yang ini pendiri, abang Maiko Gubai sebagai pendiri sekolah AFES ya? Ya, AFES. Jadi motivasi apa? Jadi kalau untuk yang selebihnya mungkin kita bisa sebentar, tapi motivasi apa yang dorong abang Maiko Gubai sehingga dirikan sekolah AFES ini? Mungkin saya langsung kasih waktu ke abang. Terima kasih untuk waktunya Pak John ya, Joki sebagai YouTuber ya nantinya. Oke. Sini motivasi saya tidak terlepas dari generasi ya. Kita lihat dari generasi sampai saat ini, mereka di luar sana itu bilang Papua itu pendidikannya rendah, pendidikannya tidak maksimal ya. Dan kita generasi juga, kita generasi ini ingin pintar, tapi dengan situasi lokasi kita yang tidak memungkinkan, seperti kenakalan terlalu banyak ke sana ke sini. Makanya motivasi saya itu, kenapa saya buat AFES, Amungsa Foundation English School ini, sebagai dimana biar anak-anak generasi Papua, terutama Papua ya, karena kita di sini menerima orang Papua saja, dari gunung maupun pantai. Untuk non Papua sementara tidak. Ya, makanya motivasi saya agar anak muda generasi ini tidak ketinggalan dengan bahasa Inggris dan komputer, karena zaman sekarang ini teknologi terus berbasis komputer lagi, bahasa Inggris. Makanya saya motivasi kepada anak-anak ini, biar anak-anak ini berkembang dalam dunia pendidikan, biar mereka juga bisa menjamin mereka punya hidup ke depan, bisa menyesuaikan. Seperti begitu Pak sesingkatnya. Nanti bertanya lah. Hormat, terima kasih. Ya, jadi abang Maiko Gubai selaku pendiri AFES, Amungsa Foundation English School, sudah menjelaskan apa yang menjadi motivasi abang Maiko selaku pendiri sehingga dirikan sekolah AFES, yang mana di situ gratis ya, gratis buat seluruh anak-anak Papua. Dan itu juga dilihat dari beberapa ketertinggalan yang dibilang oleh pusat dan kota-kota lain yang memang sudah menganggap bahwa mereka maju
sehingga mereka anggap Papua itu ketertinggalan. Nah, hal-hal ini yang timbul sehingga Abang Maiko selaku pendiri ini tidak mau hal itu terjadi. Sehingga buatkan sekolah ini, sekolah AFES ini. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan, kalau ada saya kasih waktu. Hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya di sini dengan Pak Guru Hafiz yang di sini. Terima kasih. Mungkin cuma masukan atau dari saya, cuman ya kita saya dari Guru Amusa Foundation English School ini, kita buat sekolah ini agar harus generasi Papua harus bisa cerdas dan harus pintar dan harus bisa untuk membangun. Begitu tujuan kita bangun AFES ini. Dan itu cuma masukan dari saya saja. Dan lebih ke depan tuh karena sekarang tuh dunia, mereka bilang apa, dunia apa? Iya, teknologi. Jadi sudah canggih sampai ke sana. Dan apakah kami akan tinggal begini terus? Generasi dari belakang akan seperti kita begini terus. Kami tidak mau, maka itu kami mau didik yang apa yang kita tahu, apa yang kita sudah belajar, itu yang kami berikan kepada generasi sekarang, supaya mereka bisa lebih paham dan lebih cerdas, pintar, dan mereka akan bangun negeri tanah mereka sendiri. Maksud itu yang kami buka AFES ini. Terima kasih, sekian. Ya, hormat, terima kasih. Motivasinya tadi kawan sebagai guru di AFES ini, di mana pendiri Abang Maiko ambil rekrut guru itu juga anak putra daerah gitu, anak asli Papua, yang mana kita punya ilmu, di mana kakak pendiri Abang Maiko dirikan ini supaya apa yang kita pelajari dari kita yang sudah mendahulu begitu, yang sudah kita pelajari itu kita terapkan, kita punya adik-adik. Nah, itu yang membuat Abang pendiri selaku pendiri rekrut guru juga dari putra daerah, mungkin seperti begitu. Dan motivasinya mungkin bisa sama begitu. Terus saya lanjut lagi, ada pertanyaan kedua lagi yang saya mungkin kepo. Jadi di sini yang saya pertanyaan kedua saya ke Abang pendiri serta kawan sebagai guru AFES, mungkin saya bisa tanya di sini, sebelum dirikan AFES itu mungkin ada sosok motivator atau mungkin orang yang buat kita terdorong untuk dirikan ini atau tidak, sehingga Abang buat. Kalau memang tidak, berarti mungkin bisa jawab tidak dan alasannya seperti apa, sehingga kalau alasannya pasti jelas seperti tadi, tapi mungkin bisa lebih dalam lagi kalau bisa. Kalau ya berarti mungkin siapa begitu. Terus dia buat apa sampai saya bisa termotivasi dan dirikan AFES ini. Mungkin seperti itu. Saya langsung jawab waktu saya kasih ke Abang. Terima kasih. Kalau saya untuk motivasi atau kita lihat contoh dari orang di luar sana sih tidak ada. Tidak. Ini kemauan sendiri, pribadi saya sendiri. Siap. Dan tadi saya sudah sampaikan itu, selama ini informasi yang beredar itu kita Papua ini ketinggalan di pendidikan. Makanya rasa sayang saya terhadap adik-adik generasi Papua ini, karena ada rasa sayang saya ini terlalu tinggi, makanya kita ambil jalur lewat ini. Gitu. Mungkin begitu saja. Kawan-kawan, ini tadi kita punya Abang Maiko sebagai pendiri. Tadi sampaikan bahwa yang dirikan ini tuh kemauan sendiri gitu, bukan dari siapa gitu. Jadi ini luar biasa. Salah satu kebanggaan yang mungkin kita bisa banggakan sama-sama begitu, sebagai putra daerah punya niat untuk dirikan satu sekolah yang memang sangat luar biasa begitu. Mungkin kawan kalau ada motivasi begitu atau apa begitu bisa sampaikan dari orang. Jadi ada orang yang memotivasi saya sehingga saya masuk ke sini begitu. Baik, terima kasih. Mungkin dari motivasi, mungkin kita dari guru-guru AFES mungkin tidak ada, mungkin kita tindakan sendiri. Nah, mungkin dorongan atau bahasa dari luar begitu mungkin tidak ada. Siap. Terima kasih. Mungkin itu saja. Hormat.
Jadi ini tidak terlepas lagi ya. Di sini ada Bang Maiko, terus ada kawan juga dari tadi kawan nama siapa? Bisa bilang Randy juga bisa. Oh, siap. Kawan Randy sama ada Bang Maiko. Jadi di sini kita bisa bilang mungkin agak jauh. Mereka beda tapi bisa dapat di sini. Terus ada beberapa guru APES itu juga dari mungkin suku lain. Tapi intinya orang Papua. Sehingga bisa kumpul di sini. Itu kenapa sampai bisa kumpul di sini sama-sama begitu? Mungkin saya langsung tanya ya. Oke, terima kasih. Lagi-lagi waktu yang diberikan. Mungkin pertama awalnya itu saya rekrut ya. Rekrut tapi orang yang punya sarjana, tidak sarjana, dia yang masuk itu punya hati. Punya hati karena di sini tanpa bayar. Tanpa bayar, tanpa uang atau gaji dan sebagainya. Tapi dia yang berniat dan mengajar di sini jadi guru, itu dia yang punya hati untuk generasi. Imbalan dan sebagainya kita tidak ada. Mungkin seperti begitu, Kapal. Terima kasih. Ya. Hormat. Mungkin seperti begitu ya. Terus satu lagi yang saya sering ikuti, Abang Maiko punya Facebook itu kenapa sampai mereka bisa kumpul di sini dari berbagai suku sehingga bisa rekrut adik-adik yang generasi untuk didikan satu sekolah ini itu karena ada perkumpulan satu organisasi yang mana di situ ada beberapa suku juga sehingga dari situ yang punya ide muncul sehingga adakan ini sekolah ini. Mungkin seperti begitu yang saya ikuti di Abang Maiko punya Facebook. Nanti Facebooknya saya taruh di link deskripsi. Jadi nanti teman-teman bisa follow. Terus untuk ini halaman APES, ya halaman APES juga nanti saya taruh di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa pantau di sana. Pertanyaan ketiga ya dari saya, apa untungnya? Jadi ini Abang Maiko sebagai pendiri ini tidak digaji dari dinas. Ini dia sekolahnya gratis, tidak digaji dari dinas atau mungkin dari Pemda, dari siapa saja tidak digaji, tidak disupport. Tapi kenapa dirikan ini? Untungnya apa? Sehingga abang dirikan ini. Jadi saya langsung tanya ini, hormat buat Abang Maiko dengan Bung Randy. Hormat, nanti sama-sama jawab ya. Luar biasa, ini memang pertanyaan yang sangat harus dijawab ini. Siap. Jadi ini pertanyaan ini sangat bagus sekali. Jadi kita tidak punya harapan apa-apa ya, dan kita tidak punya bantuan apa-apa dari siapa-siapapun. Kami jalan sendiri karena seperti jawaban yang tadi lagi saya ambil lagi. Karena kita sayang kepada generasi, sayang kepada adik-adik kita, makanya kita buat seperti ini. Siap. Ya. Terima kasih. Mungkin begitu saja, Pak. Hormat, mungkin Bung Randy. Siap, terima kasih atas waktunya. Kami dari Guru APES ini, kami mungkin untuk mau bilang bayar atau gaji seperti begitu, tidak ada sekali. Kami melayani dengan hati. Jadi untuk generasi kita, untuk untungnya ke depan itu agar mereka harus bisa dan bisa membangun negeri kita. Dan untungnya atau bayarnya itu semuanya tuh nanti dia akan sendiri, ada indah di pada waktunya bahasanya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini jawaban yang memang luar biasa untuk kita sama-sama ketahui ya. Jadi apa yang tadi saya tanyakan itu memang fakta. Ini tidak ada support dari dinas manapun dan gaji pun tidak ada. Jadi selaku pendiri juga tidak ada gaji yang tidak ada modal awal yang ini, tapi ini dari inisiatif pendiri sendiri sehingga bisa datangkan mungkin seperti papan tulis, terus kita bisa lihat ada laptop beberapa, terus diantaranya mungkin print materi-materi yang nanti akan kita kasih ke murid-murid APES ini, sehingga mungkin tadi saya tanya itu memang luar biasa sekali. Jawaban yang luar biasa tadi kawan Randy dengan Abang Maiko selaku pendiri sudah jawab. Jadi untungnya tidak ada, tapi untungnya itu kita mau lihat generasi cerah, SDM maju, itu yang untungnya di situ. SDM maju, walaupun kita tidak untung, tapi karena adanya SDM maju, itu yang saya merasa untung begitu. Itu yang punya
inisiatif itu mendorong Bung Maiko dengan Bung Randy sehingga adakan ini. Mungkin seperti begitu. Hormat. Yang terakhir mungkin saya bisa langsung ini saja, lempar saja harapan dari Abang Maiko selaku pendiri dan Bung Randy selaku guru di AFES. Harapan ke depan itu seperti apa? Itu yang mungkin saya bisa langsung tanya. Hormat. Harapan ini yang kita tunggu-tunggu ini. Jadi harapan saya curhat saja karena beliau nanti upload di akun media toh. Siap. YouTube. Jadi harapan kita ini kita selalu berdoa ya. Biar AFES ini menjadi salah satu kampung Inggris dan kampung komputer. Jadi itu tidak ada yang bahasa-bahasa lain. Yang ada tuh hanya bahasa Inggris. Biar anak-anak generasi Papua ini mereka mengetahui mengenai itu apa bahasa Inggris ya, ilmu bahasa Inggris tersebut atau komputer. Jadi kita selalu berdoa tiap hari, doa ini begini. Bahkan pula ada guru-guru yang patah semangat karena tidak digaji. Tiap hari jam 2 itu sudah ada di sini. Siap. Memang wajar kalau itu. Iya. Manusia namanya. Iya. Manusia jadi pasti punya kelemahan. Iya betul. Makanya kita juga capek tapi ya pasti kita bekerja olah terlabora ya, bekerja dan berdoa ya. Dan salah satu tujuan itu AFES ini harus jadi satu kampung Inggris. Itu aja mungkin. Biasa. Mungkin di situ sedikit ini lagi tanya lagi ya, terkait dengan harapan. Jadi itu harapan dari pendiri selaku pendiri dengan guru. Mungkin guru belum ini tapi saya langsung tanya lagi supaya nanti sebentar lanjut dari guru lagi. Nanti guru punya jawaban juga sendiri. Jadi ini harapan dari selaku pendiri untuk generasi. Sekarang saya tanya lagi harapan dari selaku pendiri ke Pemda itu seperti apa? Mungkin harapannya mereka akan bantu atau apa begitu, punya harapan itu atau tidak begitu? Oke. Kalau kita sih ya saja. Kalau ada Pemda yang punya hati sama kayak kita, yang mencintai pada SDM, sumber daya manusia, kasihan pada generasi, kita boleh open. Siap. Siapa saja bisa datang. Baik itu masyarakat pun. Masyarakat yang sayang pada generasi, boleh kita siap guru sini. Karena guru ini tidak punya apa-apa juga. Siap. Tapi mereka selalu meluangkan waktu untuk anak-anak atau generasi Papua ini. Siap. Mungkin begitu saja.